Kecintaan dan penghargaan Rasulullah terhadap Zubair ini luar biasa. Rasulullah membanggakannya. Katanya, setiap nabi mempunyai pembela dan pembelaku adalah Zubair bin Awam. Nah, ini ya. Pembela Rasulullah itu adalah Zubair bin Awam. Karena bukan saja ia saudara sepupunya, tapi lebih dari itu, Zubair itu pengabdiannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Keberaniannya, kemurahan hatinya, pengorbanan dirinya untuk Allah itu sungguh luar biasa. Hasan bin Sabit telah melukiskan sifat ini dengan indah. Inilah katanya. Ia berdiri teguh menepati janjinya kepada Nabi dan mengikuti petunjuknya, menjadi pembelanya, sementara perbuatan sesuai dengan perkataannya. Ditempuhnya jalan yang telah digunakannya, tak hendak menyimpang daripadanya, bertindak sebagai pembela kebenaran, karena kebenaran itu adalah jalan sebaik-baiknya. Ia adalah seorang berkuda yang termasyur dan pahlawan yang gagah perkasa, merajalela di tengah perang dan ditakuti di setiap arena. Dengan Rasulullah mempunyai pertalian darah dan masih berhubungan keluarga, dan dalam membela Islam mempunyai jasa yang tidak terkira. Betapa banyaknya mara bahaya yang mengancam Rasulullah, Nabi Al-Mustafa. Disingkirkan Zubair dengan ujung pedangnya, maka semoga Allah membalas jasanya. Ketika ketika Hasan bin Sabit ini menyatakan bahwa saat Rasulullah itu terancam, Zubair ini akan membela Rasulullah dengan pedangnya. Dia tidak pernah memikirkannya. Meskipun ya sebenarnya Zubair ini memiliki jalur hubungan keluarga ya. Kekayaannya melimpah, tapi semuanya dibelanjakan untuk membela Islam, sehingga ia sendiri, Zubair ini, rela menyerahkan nyawa dan diwasiatkannya kepada anaknya Abdullah bin Zubair untuk melunasi utang-utangnya. Dia berkata seperti ini kepada Abdullah bin Zubair, "Bila aku tak mampu membayar utang, minta tolonglah kepada Maulana, induk semang kita." Lalu ditanya anaknya Abdullah tadi, "Maulana yang mana Bapak? Maksud yang Bapak maksudkan tadi?" katanya. Seperti itu. Maka Zubair menjawab, "Yaitu Allah, induk semang dan penolong kita yang paling utama," kata Abdullah. "Maka demi Allah, setiap aku terjatuh ke dalam kesukaran karena hutang, tetap aku memohon, wahai induk semang Zubair, lunasilah utangnya." Maka Allah mengabulkan permohonan itu, dan alhamdulillah utang pun dapat dilunasi. Dalam perang Jamal, Zubair ini syahid, dan di sanalah pada perang itulah dia meninggalkan dunia yang fana ini. Sesudah ia menyadari bahwa kebenaran dan berlepas tangan dari peperangan terus diintai oleh golongan yang menghendaki terus berkobarnya api fitnah, dan ia ditusuk oleh seorang pembunuh yang curang waktu ia sedang lengah, yaitu saat ia sholat menghadap Allah. Jadi pada perang Jamal itu ada orang yang sengaja menusuk Zubair ketika dia sedang sholat. Kemudian si pembunuh itu pergi kepada Ali dengan maksud melaporkan tindakannya kepada Zubair, dengan dugaan bahwa kabar itu akan membuat Ali senang hati, apalagi sampai menanggalkan pedang-pedang Zubair yang telah dirampasnya setelah melakukan kejahatan tersebut. Tetapi Ali berteriak saat mengetahui bahwa di muka pintu rumahnya ada pembunuh Zubair yang minta izin masuk dan memerintahkan orang untuk mengusir orang tadi ya, pembunuh tadi. Katanya, "Sampaikan berita kepada pembunuh putra Abi Sofia itu bahwa untuknya telah disediakan api neraka." Dan ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali oleh beberapa sahabatnya, ia mencium dan lama sekali ia menangis, kemudian berkata, "Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah, dan masih ada penghormatan yang lebih indah untuk Zubair dari Ali. Selamat
dan bahagia bagi Zubair dalam kematian sesudah mencapai kejayaan hidupnya. Kemudian selamat kita ucapkan kepada pembela Rasulullah. Zubair bin Awam ini nama lengkapnya itu Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Quraisy al-Asadi, atau biasa dipanggil dengan Abu Abdillah, dan digelari Hawari Rasulullah atau teman setia Rasulullah. Ia lahir pada tahun 28 sebelum Hijriah. Nasabnya bertemu pada Nabi, yaitu Qusay. Bibinya Khadijah bin Khuwailid adalah istri Rasulullah. Suatu hari ibunya pernah memukulnya. Tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya lewat sambil menegur ibunya. Ibu Zubair menjawab dengan melantunkan syair, "Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit dan menjadi orang yang berguna." Dan kenyataannya Zubair akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Dia adalah orang yang pertama menghunus pedangnya setelah mendapatkan berita bahwa Nabi terbunuh dalam perang Uhud. Nah, ini ya. Zubair ini termasuk sahabat Nabi yang kaya raya dan berprofesi sebagai pedagang. Ia meninggalkan harta senilai 40 juta dirham. Zubair pernah berhasil mencerai-beraikan antara pasukan Malik bin Auf, pemimpin wilayah Hauzan, dengan panglima tentara orang musyrik dalam peperangan Hunain. Pada gilirannya kekuatan mereka menjadi kacau balau dan akhirnya ia berhasil memukul mundur pasukan mereka. Tentang Zubair ini Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Setiap nabi mempunyai hawari atau sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair." Hadis riwayat Bukhari. Ia menikah dengan Asma binti Abu Bakar, dan di antara anak-anaknya itu adalah Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair, salah satu di antara 7 ahli fikih Madinah di masanya. Rasulullah pun mempersaudarakan Zubair dengan Salamah bin Salamah. Dirawikan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "Pada perang Al-Ahzab, aku melihat Zubair dengan menunggang kudanya mondar-mandir masuk ke barisan Bani Quraisyah 2 atau 3 kali. Setelah pulang saya bertanya, 'Wahai ayahku, dalam perang Al-Ahzab aku melihatmu membuntuti pasukan Bani Quraisyah. Apakah kamu melihatku, wahai anakku?' Jawab Zubair. Abdullah mengiyakan. Zubair mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang menyelidiki berita tentang Bani Quraisyah, hendaklah ia menyampaikan kepadaku berita tentang mereka. Aku pergi menyelidikinya. Ketika aku kembali, Rasulullah menghimpun untukku kedua orang tuanya dan berkata, 'Ayah ibuku menebusmu.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Zubair ini pun termasuk di antara 6 orang yang ditunjuk Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Tak kala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilonia saat pembebasan wilayah Mesir dan pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan, Zubair menyampaikan kepada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, aku serahkan diriku untuk Allah. Dengan itu aku berharap Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin." Amr pun menyetujui tindakan Zubair. Zubair maju dan meletakkan tangga lalu naik ke atas benteng seraya mengumandangkan takbir.
Takbir bergema dan diikuti seluruh pasukan muslim, dan akhirnya benteng dapat dibuka. Ada 7 orang sahabat Nabi yang pernah berwasiat kepada Zubair untuk memelihara anak-anak mereka. Jadi sahabat-sahabat ini pengennya Zubair yang memeliharanya, yaitu siapa-siapa aja: Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan bin Mas'ud ya. Ia meriwayatkan 38 hadis dari Nabi. Di antaranya Abdullah bin Zubair berkata, "Aku pernah mengatakan kepada ayahku, Zubair, aku tidak mendengar ayah meriwayatkan hadis dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lain." Zubair pun menjawab, "Aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi, dan aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka." Nah, jadi sangat dilarang untuk berdusta ya. Dalam perang Jamal atau perang Onta, Zubair mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah setelah ia diingatkan Ali dengan sabda Rasulullah, "Wahai Zubair, tidakkah kamu mencintai Ali?" Zubair menjawab, "Tidakkah aku mencintai putra pamanku sendiri dari pihak ibu dan bapak, dan orang yang seagama denganku?" Beliau mengatakan, "Wahai Zubair, demi Allah, kelak kamu akan memeranginya, Ali," maksudnya itu memerangi Ali, "dan kamu berlaku aniaya terhadapnya." Maksudnya sebenarnya tidak boleh memerangi Ali itu. Mendengar hadis Nabi ini, ia langsung mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah dan tidak mau memerangi Ali. Pada perang Jamal ini, Zubair ini mengundurkan diri, maka ada Amr bin Jurmus membuntuti Zubair lalu membunuhnya saat ia sedang sholat. Kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah.